setelah kepalanya dipukul, dia malah jadi pintar. Halo guys, balik lagi di Warta Nyata part 4. Kali ini aku mau bawain cerita tentang seseorang yang kepalanya dipukul tapi dia jadi jenius banget. Menarik gak sih? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, biar kita semakin semangat menjalani hidup ini. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang laki-laki yang namanya Jason Paget. Dia ini dulu tinggal di Tacoma, Washington, di mana dia kerja jadi penjual futon. Dari si Jason ini kecil, dia itu paling gak suka matematika. Dia gak suka belajar lah pokoknya. Sama ya, aku juga dari dulu tuh gak suka mikir-mikir yang susah-susah gitu, kayak matematika, bahasa Inggris, puyeng banget gitu kan. Tapi semakin kita menginjak dewasa kok makin rumit ya kehidupan ini ya. Yang gak dipikirin kok ya kepikiran gitu. Jadi curhat ya. Oke, kita balik ke si Jason. Jason ini dulu juga pernah bilang kalau hidup saya dulu hanya berputar di wanita, pesta, dan mabuk-mabukan. Tapi dunia ini kan berputar ya. Kadang kita di bawah, kadang di bawah, kadang di bawah. Enggak dong, maksudnya di bawah terus. Aduh jangan ya. Kadang di bawah, kadang di atas gitu. Sama seperti ceritanya Jason ini. Di hari Jumat malam tanggal 13 September 2002, Jason ini lagi pergi ke sebuah bar untuk pesta kayak biasa. Nah pas dia pulang, tiba-tiba dia diserang sama dua perampok. Jadi dua perampok ini tiba-tiba memukul si Jason dari belakang. Jadi dipukul bagian kepala bagian belakangnya. Di situ juga akhirnya Jason dipukulin gitu lah sama dua orang tadi. Di wawancaranya Jason juga klarifikasi nih. Saya mendengar dengan samar-samar bunyi gedebuk ketika ada orang berlari di belakang saya dan memukul saya di bagian kepala belakang. Terus akhirnya dia dipukulin juga tuh di bagian perut, pokoknya dihajar lah ya kan, mau ngerampok gitu. Pas udah dipukulin nih, udah dirampok, Jason tuh masih sadar tapi ya udah agak oleng gitu. Dalam kondisi yang udah kesakitan, dia mencoba buat jalan ke rumah sakit yang ada di seberang jalan. Nah di rumah sakit itu, Jason ini langsung dapat penanganan. Di sana dokter ini ngasih tahu kalau Jason itu ngalamin geger otak dan ada pendarahan ginjal gitu karena udah diserang dua perampok tadi kan. Akhirnya di rumah sakit itu, Jason ini dapat perawatan medis dan akhirnya dirawat di sana. Sampai akhirnya Jason ini mulai pulih, mulai membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Tapi setelah kejadian itu, Jason ini jadi berubah drastis. Cedera otak yang dialami oleh Jason ini ngebuat Jason jadi punya gangguan obsesif compulsive disorder, jadi OCD. Jason jadi punya ketakutan banget sama dunia luar. Sampai ya Jason ini jarang banget tuh keluar rumah. Jadi Jason kalau keluar rumah itu cuma kalau mau belanja doang. Selebihnya dia gak pernah keluar rumah. Bahkan di rumahnya jendela-jendelanya ini dia tutupin pakai selimut. Ditutupin juga pakai handuk-handuk gitu loh. Pokoknya ditutupin semua. Dia saking takutnya sama dunia luar. Gak cuma itu, Jason juga punya ketakutan berlebih sama kuman. Dia jadi sering banget cuci tangan, cuci kaki, cuci gudang. Enggak dong, mah cuci gudang borong kita nanti. Pokoknya nyuci semua yang dia rasa tuh kotor gitu. Bahkan yang sebenarnya gak kotor aja dia cuci gitu. Dia bersihin. Dan ada lagi, Jason ini kayak punya perubahan cara dia ngelihat segala sesuatu gitu. Jadi menurut pandangannya si Jason, dunia yang sekarang dia lihat itu kayak game retro. Jason bilang gini nih guys, segala sesuatu yang melengkung tampak sedikit berpiksel. Air yang mengalir di selokan tidak lagi terlihat mulus dan mengalir, melainkan seperti garis singgung kecil. Aneh ya, aku juga agak bingung sih. Ini tuh beneran si Jason ngelihat dunia itu kayak berpiksel kayak video game atau cuma kayak perumpamaan gitu. Nah dari pandangannya dia ini, Jason itu jadi punya banyak pertanyaan yang itu tuh jadi berkaitan sama matematika dan fisika. Sampai akhirnya Jason ini belajar fisika, matematika secara otodidak gitu via internet. Sampai suatu hari anak perempuannya Jason ini nanya ke dia, gimana layar TV ini tuh bisa nampilin gambar. Waduh, kritis sekali ya anak Jason, luar biasa. Emang anak kecil kan suka banyak nanya ya, lebih sering banyak explore gitu. Nah dengar anak perempuan nanya kayak gitu, Jason ini jadi terdorong untuk iya juga, kenapa ya? Jadi dia cari tahu lah. Dari situ dia ngulik sendiri, ngegambar-gambar. Ya mungkin kayak simulasi apa yang lagi dia pelajari gitu. Nah suatu hari Jason ini pergi ke suatu tempat dan ngebawa gambar-gambarnya tadi itu. Dan gambarnya yang tadi itu dia bawa gak sengaja dilihat sama ahli fisika. Dan si ahli fisika ini kayak pas ngelihat gambar Jason kayak, wow,
Di situ ahli fisikanya tuh langsung nyuruh si Jason untuk ngambil kelas matematika. Dengar gitu ya Jason tertarik dong. Mulailah dia ngambil kelas community college. Dan dari sana Jason itu akhirnya jadi ahli matematika. Jason juga mulai dapat penanganan psikologis untuk mengatasi OCD-nya. Jason juga pernah bilang gini guys, saya selalu menjelaskan bahwa matematika adalah bentuk, bukan angka. Dan itulah pertama kalinya saya mendengar orang lain berbicara tentang apa angka itu. Susah ya dipahami ya, emang orang pintar tuh begitu. Kita yang agak... Oke lanjut. Nah, untuk menangani OCD-nya dan penglihatan dia terhadap dunia yang berubah ini, dia itu mulai konsultasi ke seseorang bernama Berit Brogard, seorang ahli saraf kognitif yang sekarang ada di Universitas Miami. Jason konsultasi tuh semuanya dia ceritain apa yang dia alamin, apa yang dia rasain sekarang ke si Berit itu via telepon. Setelah dengar semua cerita Jason dan apa yang dia rasain sekarang, Berit ini akhirnya mendiagnosa kalau si Jason ini mengidap sinestesia, suatu gangguan di otak yang ngebuat indera-inderanya Jason ini jadi campur aduk. Katanya sih kondisi yang diderita Jason ini langka banget. Jadi jarang banget ada orang yang bisa sampai kayak gitu. Nah, beberapa kasus yang sama kayak si Jason ini mengidap sinestesia ini, dia tuh kalau dengar musik itu ngelihat ada warnanya. Dan dia juga kalau nyium bau-bauan itu ada warnanya katanya. Kayak inget Tom and Jerry gak sih? Kan kalau ada keju itu kan kayak ada warna kuning gitu kan. Kayak gitu gak ya? Tapi katanya sih ada juga nih orang yang lahir tapi udah kayak gitu. Ini tuh entah kelainan atau anugerah ya, menurut aku masa keren deh. Ngelihat musik tuh ada warnanya gitu kan, lagu Hindia tuh warna apa. Aduh, anak Hindia banget Dikau. Nah, bedanya sama Jason ini kalau ngelihat sesuatu itu langsung mengarah ke rumus matematika. Kayak entah langsung di mata dia atau dalam pikirannya tuh langsung terjambarkan gitu. Terjambarkan apa itu? Terjabarkan. Dan itu juga yang ngebuat Jason ini sekarang jadi cerdas sekali. Nah, buat memastikan apa yang sebenarnya diderita sama Jason, kalau tadi kan sama si Berit baru didiagnosa. Akhirnya Jason ini dibawa ke unit penelitian otak Universitas Aalto di Helsinki. Dicek lah tuh keadaan otaknya Jason. Ini jujur penjelasannya agak runyam ya. Jadi setelah dicek nih, katanya otaknya Jason ini ada yang merespon ketika diuji. Sedangkan otak manusia normal itu harusnya nggak ngerespon pas diuji ini gitu. Jadi mungkin gini ya, kalau otak manusia normal mungkin bakal ngerespon kalau kita lagi belajar yang ngelihat angka, rumus atau gimana gitu kan. Tapi kalau Jason itu dengan melihat sesuatu, otak bagian itu tuh langsung merespon dengan menjabarkan itu tadi rumus-rumus gitu-gitu. Ih, gila keren banget ya. Nah, dari situ semuanya jadi jelas dong. Jadi terbukti ya kalau Jason ini beneran mengidap sindrom Savant dan suatu bentuk sinestesia. Setelah itu, Jason ini menerbitkan sebuah buku yang judulnya itu Struck by Genius. Di sana tuh kayak dia nyeritain apa yang dia alamin. Sampai si Jason ini tuh keliling dunia buat nyeritain, buat podcast gitu ya, buat nyeritain apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dan gimana jadi kok dia sekarang jadi sehebat ini gitu. Dan soal pelaku yang udah nyerang Jason, itu katanya nggak dapet hukuman. Walaupun Jason ini tuh udah buat laporan, terus juga dia ingat nih orang-orang yang mukulin dia, yang nyerang dia ini siapa-siapa tuh Jason ingat. Laporannya tuh jelas gitu ya. Tapi si pelaku ini katanya nggak dihukum. Aku juga kurang dapet sih ini info lebih lanjutnya. Kalau kalian ada yang tahu, kalian bisa komen-komen di bawah aja. Tapi namanya rezeki gak kemana ya guys ya. Mungkin dari apa yang Jason alami, dia ngalamin trauma, terus juga mungkin kehilangan beberapa barangnya, harta bendanya. Tapi lihat sekarang Jason, ih mantap surantap. Dia bisa keliling dunia, ih top banget ya TOP BGT. Nah itu guys cerita jadi Jason yang dari dia dipukul kepalanya terus endingnya dia malah jadi orang yang jenius, ahli matematika luar biasa ya. Tapi nggak untuk dicoba ya guys ya. Ya kalau beneran jadi cerdas kayak Jason, kalau cuma benjol nggak lucu ya. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian boleh like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau request nih buat aku bawain cerita apa lagi, kalian boleh komen-komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku biar kita semakin semangat bikin videonya. Terima kasih yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. See you di next video. Bye-bye.